Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program baru tayang di iNews setiap Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia. Ya, selama 1 jam ke depan kami akan juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang akan menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di sosial media. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV_iNews dan @official_iNewsTV. Ya, sementara itu Anda juga bisa melalui email kami laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi_inews. Ya, pemirsa, kinerja Polda Sumatera Utara mendapat kritikan dari Kontras terkait penanganan kasus kerangkeng Bupati Langkat. Kontras menuding keterlibatan anggota polisi sebagai penjemput para korban untuk dimasukkan ke dalam kerangkeng. Ya, mereka pun ini menuding bahwa Polda hanya menangkap kroco dan bukannya aktor intelektual yang masih bebas. Untuk mengklarifikasinya saat ini kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Hadi Wahyudi. Halo, selamat pagi Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hadi sudah bergabung bersama kami. Pak Hadi, ini sebelumnya Kontras mengatakan begitu bahwa adanya aktor intelektual yang memang terkait dengan kasus yang menjaring mantan Bupati Langkat nonaktif. Mungkin bisa dikonfirmasi Pak? Ya, baik, kami sampaikan. Yang pertama, kami runtut ke belakang bahwa peristiwa ini terkuak di bulan Januari 2022, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil investigasi Komnas HAM dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, itu terdapat kesesuaian fakta terkait dengan adanya dugaan korban dari peristiwa kerangkeng ini, milik Bupati Langkat Nonaktif TRP. Kemudian yang ketiga, dari dugaan atau fakta-fakta investigasi dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara, kita sudah melakukan ekshumasi dan otopsi terhadap 2 korban di bulan Februari. 2 korban itu adalah penghuni kerangkeng pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dari hasil ekshumasi dan otopsi secara keseluruhan didapatkan bahwa betul ada dugaan korban yang meninggal dunia ini mendapat tindakan kekerasan pada saat mereka berada di dalam kerangkeng. Yang keempat, proses penyelidikan yang begitu panjang karena kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi di tahun 2010 sampai dengan 2022 bulan Januari itu terkuak, sudah 600 lebih Polda Sumatera Utara, dalam hal ini penyidik di Treskrimum, mengidentifikasi orang-orang yang pernah menghuni di dalam kerangkeng tersebut. Dan 500 lebih dokumen surat pernyataan dari pihak keluarga dengan pihak kerangkeng itu sudah kita identifikasi. Kemudian yang kelima, proses yang begitu kami dalami secara signifikan sebenarnya nampak. Dari 2 bulan kemudian kami sudah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan itu sebanyak 600 lebih yang kita mintai keterangan, itu ada termasuk di dalamnya adalah Bupati Langkat nonaktif, kemudian keluarga terdekat, kemudian dan lain sebagainya. Mengerucutlah di proses penyidikan itu ada sekitar 80 orang lebih yang kita mintai keterangan, dan kemudian kita menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan dikenakan pasal
Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi artinya bahwa kita juga tidak boleh melupakan bahwa kasus ini peristiwanya cukup lama, dari mulai 2010 sampai dengan 2022. Kemudian kita penyidik bekerja dengan keras. Terakhir kemarin kami melakukan pemeriksaan kembali kepada Bupati Langkat Nonaktif TRP di KPK. Juga demikian kami melakukan komunikasi dengan teman-teman di Komnas HAM, di LPSK, karena gini, penyidik ingin mendudukkan konstruksi hukumnya itu secara utuh, secara jelas. Ya, kami sudah menentukan atau menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Tapi kan tidak berhenti di situ kita. Kita sedang mengembangkan kasusnya. Dengan terbukti kemarin kita melakukan pemeriksaan yang kedua kali untuk Bupati TRP. Kemudian kita juga sudah meminta keterangan sebagai saksi istri dari beliau, kemudian adik dari beliau, bahkan anaknya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pun itu sudah kita mintai keterangan kembali. Baik, Pak Hadi, kami ingin konfirmasi lagi, benarkah ada anggota polisi Pak yang terlibat dalam kejadian ini Pak? Begini, terkait dengan dugaan yang disampaikan oleh teman-teman Komnas HAM kemarin, kami dengan Komnas HAM itu di Jakarta juga menindaklanjuti hal itu. Jadi saat ini terkait ada atau tidaknya dugaan terhadap anggota Polri di situ, kita sudah melakukan pemeriksaan 5 orang. Kelima orang itu adalah anggota dari Polres Langkat, dan terus sampai dengan saat ini penyidik Krimum dan Propam Polda Sumut menindaklanjuti serta mengembangkan apakah dugaan ini sebatas dia tahu, apakah juga terlibat di dalamnya, atau bagaimana. Ini yang masih terus kita dalami. Oleh karenanya kami kan terus masih berkomunikasi dengan teman-teman Komnas HAM, juga dengan LPSK. Satu hal, mohon maaf, kami sampaikan bahwa 8 orang yang kita sudah tetapkan menjadi tersangka itu dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di dalam undang-undang tersebut kita tentu melihat secara komprehensif dari mulai caranya, prosesnya, tujuan. Makanya kita kemarin lakukan pemeriksaan bupati sebagai pemilik. Jadi kita sekali lagi ingin mengkonstruksikan hukumnya itu secara utuh. Baik Pak Hadi, tadi dikatakan bahwa sudah ada 5 anggota begitu yang memang dilakukan pemeriksaan begitu. Terkait dengan laporan Kontras, kita kembalikan kembali Pak, bahwa Kontras mengatakan bahwa peran daripada anggota kepolisian ini adalah sebagai penjemput untuk dijebloskan ke dalam kerangkeng. Mungkin Bapak bisa mengkonfirmasinya Pak? Ya, terkait dengan temuan Kontras, mungkin juga ada yang lainnya, silakan komunikasikan dengan kami, gitu kan? Kita akan tindak lanjuti. Yang jelas, sebelumnya pun teman-teman dari Komnas HAM sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Dan setelahnya itu pun kita melakukan upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum maupun dengan Propam Polda Sumatera Utara. Yang tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini terkait dengan keterlibatan anggota sejauh mana itu yang masih terus kita dalami. Nah itu mereka statusnya saat ini polisi aktif atau nonaktif? Baik waktu itu juga saat menjemput itu polisi aktif atau nonaktif Pak Hadi? Saat menjemput itu mereka berstatus sebagai polisi aktif atau nonaktif? Mohon maaf, terkait dengan tadi saat menjemput. Tapi yang jelas kami sampaikan bahwa 5 orang ini adalah polisi aktif. Bukan saat menjemput ya, kita tidak berbicara saat menjemput. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita sedang mendalami keterkaitan itu di mana, apa, dan bagaimana. Demikian. Ya, baik Pak Hadi, mungkin ini terakhir Pak, terkait dengan ke-8 tersangka begitu. Saat ini statusnya apakah sudah ditahan atau belum Pak? Begini Mbak, terkait dengan penahanan itu kan kewenangan penyidik. Diatur di dalam pasal 21 ayat 1. Dan penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan yang lain. Yang tadi saya sampaikan bahwa
kita tidak berhenti di 8 orang yang sudah menjadi tersangka. Ada potensi tersangka yang lainnya, dan ini yang dikembangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Itu penyidik ingin mendudukkan terkait dengan restitusi. Restitusi ini penyidik ingin membebankan kepada para pelaku terkait berapa biaya yang harus diberikan kepada korban, pertanggungjawaban kepada korban. Itu yang harus dikenakan. Oleh karenanya kita tidak ingin terburu-buru untuk melakukan penahanan. Karena apa? Penyidik masih memiliki potensi untuk menjerat pelaku yang lainnya selain 8 orang ini. Baik. Kami akan nantikan seperti apa penyelidikan lanjutan dari kasus ini. Semoga bisa menemukan titik terang dan betul sekali dan terutama aktor intelektual tadi, orang yang dibalik dalang ini bisa segera ditangkap juga. Terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mirsa, kami saat ini juga sudah terhubung langsung dengan anggota Kontras. Ya, kita simak percakapannya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Lapor Polisi.